Kabupaten Bogor yang saya hormati pihak eksekutif Polri, TNI dan Kota Bogor, Bapak-bapak wakil rakyat, Bapak-bapak hadir di sini untuk menemui konstituennya, mendengarkan, menyikapi aspirasi masyarakat khususnya menghadapi pemilihan Bapak-bapak. Meski sedikit saya kecewa karena wakil saya tidak hadir, tapi nggak apa-apa. Semua wakil rakyat belum datang, bukan tidak hadir, mudah-mudahan seperti di sini. baik. Bapak wakil rakyat, di masa reses ini saya harap Bapak-bapak wakil rakyat Kabupaten Bogor coba datang langsung ke lokasi masyarakat. Ada dua hal yang saya tanyakan berkaitan bukan untuk personality, tetapi sudut pandang saya tetap universal pada pembangunan yang ada di TNI ini, khususnya yang berkaitan Bogor. Poin pertama, di TNI ini menabung banjir. Kenapa menabung banjir? Perumahan yang ada di Kecamatan Tenjo 90% itu ada di cerukan air. Ini akan lebih parah terjadi seperti Ciledug Indah dan Karangmulia Kota Tangerang yang setiap tahun nomor 1 langganan banjir skala nasional. Hal ini sebentar lagi diikuti urutan nomor 2 Kecamatan Tenjo. Mohon Bapak-bapak cek ke lapangan bagaimana mengeluarkan izin AMDAL. Ada 7 poin di situ. Saya rasa itu perlu Bapak-bapak sebagai fungsi kontrol melihat kembali. Jangankan baru peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, peraturan presiden pun kalau melanggar, bahkan undang-undang tidak bisa cabut atau gugat. Saya minta pada wakil rakyat, bukan karena saya PDIP aja, tapi saya sebagai masyarakat Indonesia, tolong Bapak-bapak silahkan cek. Maaf Pak Camat, bukan itu Pak Camat ini. Bukan Pak, namanya salah karena tadi Nama saya Jenderal Pak. Saya kader PDIP Lantik Tenjo. Nama saya Jenderal Pak. Ya. Yang kedua, poin kemacetan Tenjo. Saya rasa Pak Camat bukan nggak tahu, Pak Kapolsek bukan nggak tahu, cuma ini sebelumnya cukup lebih besar lagi. Bukan Pak Jenderal, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, kemacetan sudah saya inventarisir. Mungkin bisa ke pertanyaan yang selanjutnya. Dan insya Allah ini Pak sangat kita perhatikan banget. Nanti teman-teman akan menjawab sesuai komisinya. Baik, Pak Dewan gini, kasih saya sedikit waktu ya, 2 menit. Persoalan untuk anggaran pembangunan flyover itu tidak sanggup. Kota Tangerang yang APBD-nya lebih besar itu tidak sanggup dulu pusat ini makan waktu yang bukan sedikit lamanya. Saya harap usulan cepat yang dilakukan oleh anggota DPRD buatkan separator. Itu yang paling mudah dan ringan. Separator itu membatas di mana tidak ada nanti jalur ini dimakan satu arah. Ini yang mengakibatkan macet mencapai di Tenjo saat ini 1000 sampai 1500. Bahkan sudah viral di medsos dan sudah ranking ke-7 di YouTube Pak untuk tingkat kemacetan di Tenjo. Ini saya nggak tahu lagi nih, kalau sampai 3 tahun yang akan datang Tenjo itu akan jadi tontonan nasional untuk tingkat kemacetan. Sekarang saya yakinkan kalau Bapak-bapak mengajukan anggaran itu perlu proses yang panjang, makan waktu dan sebagainya. Hal mudah, saya minta dibangun separator dengan biaya murah. Itu murah, separator yang penting membatas saja. Jadi kendaraan akan antri sesuai dengan jalurnya masing-masing. Itu lebih efektif sambil kita menunggu proses selanjutnya pelebaran jalan. Kalau itu nggak dilakukan Pak, saya nggak tahu lagi. Itu aja harapan saya, itu Bapak-bapak tolong di waktu reses yang diatur oleh PP 25 itu Bapak turun ke lapangan, tinjau langsung lokasinya, tidak hanya diskusi di sini, tidak lanjuti. Karena kami hanya mengadu ke Bapak-bapak sebagai wakil kami. Secara institusional itu aturan dan mekanismenya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terima kasih. Mangga. Rakyat Kabupaten Bogor yang saya hormati pihak eksekutif, Polri, TNI dan Kota Bogor, bapak-bapak rakyat, bapak-bapak hadir di sini untuk menemui konstituennya, mendengarkan, menyikapi aspirasi masyarakat khususnya di dapil pemilihan bapak-bapak. Meski sedikit saya kecewa karena wakil saya tidak hadir, tapi nggak apa-apa. Semua wakil Pak. Belum datang, bukan tidak hadir, mudah-mudahan cepat di sini. baik. Bapak wakil rakyat, di masa reses ini saya harap bapak-bapak wakil rakyat Kabupaten Bogor coba datang langsung ke lokasi masyarakat. Ada dua hal yang saya tanyakan berkaitan bukan untuk personality, tetapi sudut pandang saya tetap universal pada pembangunan yang ada di TNI ini, khususnya yang berkabupaten Bogor. Poin pertama, di TNI ini menabung banjir. Kenapa menabung banjir? Perumahan yang ada di Kecamatan Tenjo 90% itu ada di cerukan air. Ini akan lebih parah terjadi seperti Ciledug tidak. Dan karena melihat Kota Tangerang yang setiap tahun nomor 1 langganan banjir skala nasional, hal ini sebentar lagi diikuti urutan nomor 2 Kecamatan Tenjo. Mohon bapak-bapak cek ke lapangan bagaimana mengeluarkan izin AMDAL. Ada 7 poin di situ, saya rasa itu perlu bapak-bapak sebagai fungsi kontrol melihat kembali. Jangankan baru peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, peraturan presiden pun kalau melanggar bahkan undang-undang kita bisa cabut atau gugat. Saya minta pada wakil rakyat, bukan karena saya PDIP aja, tapi saya sebagai masyarakat Indonesia, tolong bapak-bapak silakan cek. Maaf Pak Camat, bukan itu Pak Camat ini. Bukan Pak, namanya saat karena tadi Nama saya Jainul Pak. Saya kader PDIP Mati Tenjo. Nama saya Jainul Pak. Ya. Yang kedua, poin kemacetan Tenjo. Saya rasa Pak Camat bukan nggak tahu, Pak Kapolsek juga nggak tahu, cuma ini sebelumnya cukup lebih besar lagi. Bukan Pak Jainuddin, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, kemacetan sudah saya inventarisir. Mungkin bisa ke pertanyaan yang selanjutnya. Dan insya Allah ini Bapak sangat kita perhatikan banget. Nanti teman-teman akan menjawab sesuai komisinya. Baik, Pak Dewan gini, kasih saya sedikit waktu ya, 2 menit. Persoalan untuk anggaran pembangunan flyover itu tidak sanggup. Kota Tangerang yang APBD-nya lebih besar itu tidak sanggup dulu pusat. Ini makan waktu yang bukan sedikit lamanya. Saya harap usulan cepat yang dilakukan oleh anggota DPRD, buatkan separator. Itu yang paling mudah dan ringan. Separator itu membatas di mana tidak ada nanti jalur ini dimakan satu arah. Ini yang mengakibatkan macet mencapai di Tenjo saat ini 1000 sampai 1500. Bahkan sudah viral di medsos dan sudah ranking ke-7 di YouTube Pak, untuk tingkat kemacetan di Tenjo. Ini saya nggak tahu lagi nih, kalau sampai 3 tahun yang akan datang Tenjo itu akan jadi tontonan nasional Pak, untuk tingkat kemacetan. Sekarang saya yakinkan kalau bapak-bapak mengajukan anggaran itu perlu proses yang panjang, makan waktu dan sebagainya. Hal mudah, saya minta dibangun separator dengan biaya murah. Itu murah, separator yang itu membatas saja, jadi kendaraan akan antri sesuai dengan jalurnya masing-masing. Itu lebih efektif sambil kita menunggu proses selanjutnya pelebaran jalan. Kalau itu nggak dilakukan Pak, saya nggak tahu lagi. Itu aja harapan saya, itu bapak-bapak tolong di waktu reses yang diatur oleh PP 25 itu bapak turun ke lapangan, tinjau langsung lokasinya,
tidak hanya diskusi di sini, tidak lanjuti. Karena kami hanya mengadu ke bapak-bapak sebagai wakil kami. Secara institusional itu aturan dan mekanismenya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sesuai dengan waktu yang diberikan. Terima kasih. Maka Sahabat itu Putra Bogor, kali ini Bang Jai bersama Bapak Dewan Kabupaten Bogor. Kebetulan dia dari PDIP, ketua fraksi PDIP. Ini Pak Dewan kaitan lagi masalah jalan. Sebenarnya kan saya sudah sampaikan ke wakil-wakil rakyat saat reses tadi, dan ini bukan hanya di darat tapi di medsos, salah satunya di YouTube kita hampir urutan pertama untuk kemacetan di wilayah Tenjo. Nah ini persoalan yang selalu dijual oleh eksekutif yang ada di sini, itu akan dibangun flyover. Sementara kita tahu biaya flyover itu hanya pemerintah pusat yang bisa membangun itu, atau provinsi gitu. Dengan anggaran APBD Kabupaten Bogor saya rasa tidak akan cukup. Nah, solusi kami sebagai rakyat sudah saya sampaikan. Kalau kita pelebaran jalan itu mungkin kan nggak bisa separuh-separuh atau 100 atau 200 meter, itu mustahil. Harus dianggarkan semua sama anggota dewan. Nah, jadi saya minta ke Pak Dewan, ini salah satu alternatif yang sangat mudah dan murah. Cukup 20 atau 30 meter tanah pemerintah yang ini oleh BUMN BTK itu ditambah aja karena ada lahan kosong 3 meter dicor. Nah, baru dibuatkan separator. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana tuh? Ya, boleh. Setuju saya, dalam waktu dekat ini mungkin ya, buat mengatasi jalan kemacetan ya mungkin seperti itu. Yang untuk flyover juga buat jangka waktu panjangnya ya harus kita ajukan juga. Oke, gitu sahabat, ya. Pak Dewan akan memperjuangkan terus untuk rakyat Bogor, khususnya yang ada di Kecamatan Tenjo. Dia tidak berpikir secara personality, tidak dia berpikir untuk kader PDIP aja, tapi dia berpikir untuk semuanya rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Bogor, gitu Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Yang kedua Pak, ini yang dihadapi Tenjo saat ini ada lebih dari 9 pengembang perumahan dan sedang berjalan. 90% diantaranya itu menggunakan cerukan air. Nah, cerukan air. Dan itu sekarang saja saat hujan itu sudah membanjiri, bahkan menabrak jalan yang ada di tengah kampung atau di tengah desa yang dibangun dari uang dana desa dari pemerintahan pusat. Nah, kalau ini dibiarkan, ini ke depan lebih parah lagi. Sikap Bapak, ini jangan sampai jadi Ciledug 2 atau Priuk Jaya Kota Tangerang. Ini jangan sampai terjadi seperti ini Pak. Tapi ini nampaknya akan terjadi kalau tidak segera amdalnya Bapak-Bapak Dewan ini memeriksa kembali, meninjau ulang, sekaligus turun ke lokasi. Sikap Bapak Pak? Iya, semua pembangunan boleh aja berkembang dengan pesat adanya di Tenjo, tapi nggak mengurangi dengan perizinan-perizinannya yang perlu ditempuh Pak, tentunya. Tidak boleh ada pelanggaran di perizinannya. Karena kajian itu lebih penting sebelum tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, takut terjadinya banjir, yang tadinya mungkin yang bisa ada serapan air yang begitu luas, sekarang dengan adanya perumahan mungkin bisa lebih sedikit penyerapannya. Itu juga bisa juga, itu kan Kira-kira Bapak akan tinjau nggak? harus itu secepatnya kita harus tinjau, kita tentunya melalui bersurat ya. Nah, kita juga nggak bisa dengan seenaknya mau jalan sendiri, tapi tentunya dengan aturan ya. Semuanya kita akan perhatikan masukan-masukan dari Bapak. Mudah-mudahan sahabat, maaf, kenapa Bang Jai pakai merah? Bang Jai kebetulan kader PDIP dan ini senior saya dan yang ketua fraksi. Sahabat seluruh Indonesia, bahwa PDIP tidak berbicara golongan atau kita bicara partai, tapi pesan Ibu Megawati, setiap kader PDIP harus jadi pejuang, harus membangun Indonesia,
tidak terkecuali, tidak memikirkan partai lain, semua rakyat Indonesia. Itu Pak ya? Harus bermanfaat untuk Nah, masyarakat. itu kata Ibu Mega, sahabat. Ini Pak Dewan kita sudah siap belusukan untuk kepentingan rakyat. Demikian sahabat, laporan Bang Yai bersama Bapak Ketua Praksi Bapak Yohanes, ya kan, dari PDIP Kabupaten Bogor. Salam buat PDIP seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih semuanya. Bila topik deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak masalah.